Sejarah dari produk nugget. Nugget diciptakan oleh Robert Carl Baker, seorang profesor ilmu pangan dan ilmu unggas Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat. Robert Baker bersama dengan seorang mahasiswa bernama Joseph Marshall bereksperimen membuat olahan ayam yang dibalut dengan adonan, kemudian dimasak dengan cara digoreng. Robert Baker pertama kali mempublikasikan resep mengenai nugget ayam dalam karyanya di Cornell Bulletin di tahun 1963. Nugget memiliki sejarah yang unik. Kepraktisan nugget ternyata lahir dari sebuah perang. Saat Perang Dunia Kedua, ayam menjadi sumber protein utama bagi para orang di Amerika Serikat. Pasalnya, kala itu militer Amerika Serikat memberi perintah agar daging merah diberikan untuk tentara sehingga rumah-rumah kekurangan stok daging sapi. Di sisi lain, kebijakan tersebut mendorong pebisnis memproduksi unggas. Dalam hal ini, burung yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan ayam yang melonjak. Perang berlanjut, pihak militer pada akhirnya juga meminta stok ayam dialihkan untuk tentara. Pada 1945, tepatnya di musim semi, Warford Administration meminta hampir 100% dari produksi di daerah utama penghasil unggas yakni Semenanjung Delmarva. Kemudian, pada tahun 1981, McDonald's kembali memasarkan nugget dengan nama McNuggets. Sekian dari sejarah nugget. Baik, kita akan membahas sedikit tentang manajemen operasi. Jadi, pada hakikatnya, operasi atau produksi adalah hal yang sudah lama dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, menurut Eddie Herijanto, manajemen operasi dan produksi adalah sebagai proses yang secara berkesinambungan dan efektif, menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Nah, manajemen operasi itu didefinisikan sebagai manajemen sistem atau proses menciptakan atau menyediakan barang atau jasa. Sekarang ke proses strategi. Strategi proses adalah pendekatan yang dilakukan organisasi untuk mengubah sumber daya yang ada dijadikan barang atau jasa. Nah, strategi proses dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa dengan memperhatikan biaya serta hal yang lainnya. Jadi, terdapat 4 strategi proses. Nah, yang pertama itu ada fokus pada proses. Nah, jenis ini bisa digunakan jika unit usaha tidak menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak, tetapi memiliki variasi yang cukup banyak. Nah, contoh penerapannya itu bisa kita lihat di rumah sakit. Nah, yang kedua itu ada fokus berulang. Nah, jadi jenis ini bisa digunakan pada unit usaha yang menghasilkan berbagai variasi produk dan dalam jumlah yang besar. Nah, dalam proses ini terdapat yang namanya modul. Nah, modul itu merupakan komponen atau bagian yang disiapkan sebelum dirakit menjadi produk. Nah, contoh penerapannya itu bisa kita lihat pada restoran cepat saji. Nah, yang ketiga itu ada fokus pada produk. Nah, strategi ini ditemukan pada usaha yang memiliki sedikit variasi jenis produk, tetapi memiliki jumlah produk yang besar. Nah, yang keempat itu ada mass customization. Nah, strategi ini udah mulai diterapkan nih pada perusahaan yang menyediakan musik di internet. Nah, hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih lagu sesuai dengan seleranya. Nah, selanjutnya yaitu ada proses pembuatan nugget. Proses pembuatan nugget ini menggunakan bahan dasar daging ayam. Daging ayam yang dipotong menjadi bagian kecil menggunakan mesin yang canggih. Tiap detik mesin ini dapat memotong 4 kg daging ayam. Daging ayam yang sudah dipotong selanjutnya dihaluskan. Nah, setiap kali produksi pabrik ini membutuhkan 1 ton daging ayam. Selanjutnya yaitu proses pembuatan adonan nugget ayam. Bahan-bahannya yaitu daging giling dan bumbu-bumbu. Agar adonan tidak terlalu halus, perlu ditambahkan potongan atau suwir daging ayam. Nah, adonan nugget ayam ini perlu juga disemprotkan oleh nitrogen cair agar adonan beku dan mudah dicetak. Mesin cetak ini dapat mencetak tiap menitnya yaitu 120 kali, sehingga sekali cetak dapat menghasilkan 600 nugget ayam. Nah, selanjutnya nugget yang sudah dicetak lalu dibalurkan ke adonan basah agar nantinya mudah dibalur dengan tepung roti. Tepung roti ini dapat membuat nugget menjadi renyah dan cepat matang, tetapi tidak dapat menyerap banyak minyak saat digoreng. Setelah nugget dibalurkan kepada adonan, nugget ini akan dibekukan dengan mesin yang canggih. Nugget dapat membeku dalam kurun waktu 30 menit. Setelah itu,
nugget dapat diproduksi dan dijual ke berbagai supermarket atau toko-toko. Perkenalkan, saya Jennifer dengan NPM14. Melalui kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan produk dari yang kami pilih, yaitu nugget. Itu termasuk ke dalam strategi proses apa sih? Jika sebelumnya, dari segmen yang sebelumnya sudah dijelaskan dari sejarah pembuatan nugget, bagaimana nugget itu bisa terbentuk pada awalnya, dan kemudian ada juga keempat teori strategi proses yang sudah dijelaskan, dan juga ada proses pembuatan dari nugget itu sendiri, yang bahkan proses pembuatannya itu dijelaskan dari pada saat masih berbentuk ayam mentah yang seharusnya itu ayamnya dimasak terlebih dahulu sehingga terbentuklah menjadi sebuah nugget. Nah, melalui video kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya nugget ini masuknya apa sih dari keempat teori yang udah disebutin tadi, yaitu ada repetitive focus, ada process focus, ada product focus, dan juga mass customization. Nah, menurut saya sendiri, nugget itu termasuk ke dalam product focus dikarenakan pembuatan nugget yang kami bahas merupakan proses produksi nugget secara besar-besaran yang biasanya kami dapat lihat ataupun kita semua dapat lihat di pasar swalayan ataupun supermarket, di mana ada dalam jumlah yang besar. Nugget sendiri juga biasanya diproduksi di dalam pabrik gitu, karena kan menghasilkan dalam jumlah yang besar dan juga memerlukan proses yang banyak. Dan selain itu saya juga memilih nugget itu sebagai sebagai produk fokus dikarenakan pertama dibuat oleh pabrik secara besar-besaran dalam volume yang besar, kemudian biasanya variasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk membuat nugget itu variasinya sedikit, cenderung lebih sedikit dibandingkan untuk produk-produk yang dijual tidak melalui pabrik begitu, sehingga saya berpikir dan merasa kalau misalnya si nugget ini merupakan termasuk ke dalam produk fokus karena hal-hal tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.